Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk video pembelajaran kali ini masih seputar logika matematika. Untuk kali ini kita akan membahas materi tentang bagaimana caranya menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang diberikan di soal. Ya, langsung saja ya. Jadi untuk menarik sebuah kesimpulan dari beberapa kalimat sekaligus ya. Dalam matematika ini ada beberapa cara dalam menarik kesimpulan. Yang pertama ada yang namanya modus ponen ya. Yang kedua ada yang namanya modus tollens. Kemudian yang ketiga ada yang namanya silogisme ya. Apa sih modus ponen, tollens maupun silogisme? Kita bahas satu persatu ya. Mulai dari yang pertama ya, modus ponens. Modus ponens ini ada dua premis ya. Premis itu sama aja pernyataan awal lah ya, pernyataan awal. Jadi di sini ada dua buah pernyataan. Yang pertama, jika P maka Q ya. Kemudian muncul kalimat yang kedua, muncul P. Nah, apabila premis yang pertama seperti ini ya, jika P maka Q, kemudian muncul premis yang kedua P, maka dari dua premis ini bisa kita tarik kesimpulannya ya. Kesimpulannya adalah pasti Q ya, kesimpulannya pasti Q ya. Nah, pola rumus untuk modus ponen. Coba langsung kita pelajari dari contoh kalimat ya. Buatlah kesimpulan dari pernyataan yang diberikan ya. Yang pertama ada kalimat seperti ini ya. Jika hari hujan, maka Jakarta banjir. Ya. Jika hari hujan, maka Jakarta banjir. Ini pernyataan yang pertama. Ya. Tiba-tiba muncul pernyataan yang kedua. Hari hujan. Ya. Hari hujan. Nah, kira-kira apa yang bisa disimpulkan dari dua kalimat ini? Yang pertama, saya ulang ya. Jika hari hujan, maka Jakarta banjir. Muncul pernyataan hari hujan. Kesimpulannya apa? Iya, kalian pasti tahu ya. Walaupun kita tidak menggunakan pola rumus ini ya, tetap kita bisa menyimpulkannya. Tapi sekarang kita akan menentukan kesimpulan menggunakan pola rumus ini terlebih dahulu ya. Jika hari hujan, ini saya anggap sebagai kalimat yang awal, kalimat P ya. Maka ketika kata hubungnya menggunakan implikasi ya. Maka Jakarta banjir. Di kalimat yang kedua saya kasih nama kalimat Q. Jadi polanya premis pertama seperti ini ya. Jika P maka Q ya. Mirip seperti rumus ini. Kemudian premis yang kedua, hari hujan. Ini merupakan pengulangan dari kalimat yang ini ya. Hari hujan. Hari hujan. Oke. Nah, kesimpulan yang bisa kita dapatkan ya, apabila jika hari hujan maka Jakarta banjir. Kemudian hari hujan, pasti kesimpulannya adalah Jakarta pasti banjir. Ya. Iya enggak? Iya. Jadi kesimpulannya pasti ini Q. Ya. Cocok dengan modus ponen ini. Ya. Jadi kesimpulannya Jakarta banjir. Jadi kesimpulannya bisa diambil dari kalimat Q ini. Ya. Walaupun kalian tidak menggunakan pola rumus ini ya, saya yakin kalian kesimpulannya pasti seperti ini ya. Jika hari hujan maka Jakarta banjir. Hari hujan pasti Jakarta banjir kesimpulannya ya. Ya, ini untuk penarikan kesimpulan menggunakan modus ponen ya. Yang kedua, modus tollens. Modus tollens ini premis yang pertama muncul seperti ini. Jika P maka Q.
Kemudian premis yang kedua muncul negasi ki, ya, ki tapi dibuat negasi. Apabila ada dua kalimat yang seperti ini kalimat pertamanya ini, kalimat yang keduanya ini, maka bisa ditarik kesimpulan. Kesimpulannya pasti negasi P. Ya. Kesimpulannya pasti negasi P. Ya. Biar lebih jelasnya seperti ini. Ya. Ada kalimat yang seperti tadi ya. Jika hari hujan, maka Jakarta banjir. Terus muncul kalimat yang kedua. Ternyata Jakarta tidak banjir. Ya. Jakarta tidak banjir. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya pasti hari tidak hujan. Ya kan? Kesimpulannya hari tidak hujan. Karena kalimat yang pertama seperti ini. Jika hari hujan, maka Jakarta banjir. Jakarta tidak banjir. Berarti kesimpulannya pasti hari tidak hujan. Nah, kalau kita analisis dengan pola rumus, ya, cocok seperti ini, ya. Jadi yang awal ini, yang depan ini kalimatnya P, ya. Maka kan berarti ya implikasi, ya. Jakarta banjir. Jadi kalimatnya kalimat G. Jakarta tidak banjir, ya. Kan berarti pengulangan dari kalimat ini tapi dibuat dusta karena ada kata tidaknya. Berarti ini negasi dari ki. Cocok seperti ini ya. Jadi yang pertama P maka ki. Yang kedua negasi ki. Kesimpulannya pasti ini. Kesimpulannya pasti negasi P. Negasi P dari mana? Hari hujan kita buat negasi. Ya. Negasinya adalah hari tidak hujan. Ini adalah negasi dari P. Kemudian yang ketiga, silogisme. Ya. Apa sih itu silogisme? Ya, kita bahas. Silogisme itu terjadi apabila premis yang pertama muncul kalimat jika P maka Q. Terus premis yang kedua jika Q maka R. Ya, ini saling nyambung ya. P maka Q terus dilanjutkan dengan Q maka R. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari dua kalimat ini, kesimpulannya adalah ini kan ada yang sama ya. Q, P menuju ke Q menuju ke R ya. Jadi kesimpulannya bisa langsung dari P menuju ke R seperti itu. Ini untuk silogisme ya. Contoh ada kalimat seperti ini ya. Jika rajin sedekah, maka rezeki semakin banyak. Ini kalimat yang pertama. Muncul kalimat yang kedua. Jika rezeki semakin banyak, maka hidup semakin bahagia. Saya ulang ya. Untuk kalimat yang pertama, jika rajin sedekah, maka rezeki semakin banyak. Muncul kalimat yang kedua, jika rezeki semakin banyak, maka hidup semakin bahagia. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan adalah seperti apa? Nah, ini. Jika rajin sedekah, maka hidup semakin bahagia. Dari mana? Nah, kalau kita jabarkan seperti ini. Jika rajin sedekah, ini kalimatnya kalimat P. Ya. Maka ini berarti implikasi ya. Rezeki semakin banyak. Ini kalimat Q. Terus kalimat yang kedua, rezeki semakin banyak. Ini kan pengulangan dari kalimat yang ini ya, diulang lagi. Kan berarti sama-sama Q ya ini ya. Ambil dari kalimat Q. Terus
maka hidup semakin bahagia. Ini kalimat yang belum muncul di kalimat yang awal ya. Anggap aja ini kalimat yang baru, berarti saya kasih nama R. Jadi polanya yang pertama jika P maka Q. Jika P maka Q. Pola yang kedua jika Q maka R. Jika Q maka R. Sehingga kesimpulan yang bisa kita dapatkan adalah jika P, jadi yang ini ya, jika rajin sedekah, ini kan kita ngambil dari P ya. P maka hidup semakin bahagia ya. Kita ambil dari kalimat R ini, hidup semakin bahagia. Ini adalah kalimat R. Seperti itu. Jadi polanya seperti ini ya. Kesimpulannya jika rajin sedekah maka hidup semakin bahagia ya. Ini penarikan kesimpulan menggunakan silogisme ya. Oke, saya kira itu ya untuk penarikan kesimpulan ya. Ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.